Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fauzatul Rabikaya Tasya Hasibuan. Saat ini saya mengemban sebagai dosen tetap di program studi D3 Teknik Kimia Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada unsur pengajaran. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan konsep DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment sebagai pendekatan utama dalam mendukung ketercapaian pembelajaran mata kuliah. Komponen pertama, delivery, yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, di mana penyampaian materi saya lakukan melalui berbagai media seperti presentasi, video pembelajaran, serta bahan ajar tertulis, sehingga mahasiswa dapat mengakses materi secara lebih fleksibel. Komponen kedua, interaction, yaitu bagaimana proses komunikasi yang saya bangun, baik antara dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa itu sendiri. Interaksi kami lakukan melalui diskusi kelas, sesi tanya-jawab, serta forum pembelajaran daring untuk mendorong pembelajaran yang kolaboratif. Di akhir perkuliahan akan dilakukan proses assessment, di mana proses evaluasi pemahaman atau penguasaan materi ini kami lakukan melalui tugas, kuis, dan ujian tertulis. Mata kuliah yang saya ampu adalah Teknik Reaksi Kimia dengan kode KKRK 3002 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 3. Mata kuliah Teknik Reaksi Kimia bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai analisis perubahan reaktan dan produk pada sistem reaksi tunggal maupun multiple reaction, serta penerapan persamaan laju reaksi pada reaktor batch dan juga reaktor kontinu. Topik yang dipelajari dalam mata kuliah ini meliputi jenis-jenis reaksi kimia, stoikiometri, reaktan pembatas, reaktan berlebih, konversi reaksi, sistem multiple unit dan multiple reaction, order reaksi, reaktor batch, mixed flow reaktor, dan juga log flow reaktor. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis reaksi kimia, reaktan pembatas, dan reaktan berlebih. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan prinsip stoikiometri dalam perhitungan konversi reaksi pada reaksi kimia tunggal. Ketiga, mahasiswa mampu mengkalkulasi reaktan dan hasil reaksi pada sistem multiple unit dan multiple reaction. Yang keempat, mahasiswa mampu menurunkan persamaan laju reaksi untuk berbagai order reaksi. Yang kelima, mahasiswa mampu membandingkan profil konsentrasi pada reaktor yang beroperasi secara batch dan juga kontinu. Yang keenam, mahasiswa mampu menggunakan persamaan laju reaksi untuk perhitungan variabel proses pada reaktor yang beroperasi secara batch, plug flow reaktor, dan mixed flow reaktor. Terakhir, mahasiswa mampu menghitung variabel proses pada reaktor kontinu dengan metode grafik. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran, misalnya ceramah, self-directed learning atau belajar mandiri, project-based learning, dan case study. Misalnya melalui studi kasus, saya mengajak mahasiswa menganalisis permasalahan nyata yang terjadi di industri atau pabrik kimia, sehingga mereka dapat menghubungkan bagaimana konsep teoritis dengan praktik di lapangan. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Adapun sistem penilaian terdiri atas aktivitas partisipatif sebesar 10%, tugas 20%, UTS 20%, dan UAS 50%. Seluruh komponen penilaian ini kemudian dikonversi menjadi nilai mutu sesuai dengan rentang penilaian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video micro teaching yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Teknik Reaksi Kimia. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Selamat pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Udah selesai? Nah, eh, hari ini kita bakal bahas terkait reaktor. Sebelumnya, saya mau coba review dulu materi kita minggu lalu. Jadi, sebelum UTS kemarin, kita udah belajar bagaimana caranya mengevaluasi atau menghitung jumlah reaktan dan produk untuk di multiple unit dan juga di multiple reaction berdasarkan prinsip stoichiometry gitu. Nah, eh, kita coba review. Jadi ada beberapa parameter untuk menghitung jumlah reaktan dan produk itu. Yang pertama ada namanya reaktan pembatas atau bahasa Inggrisnya adalah limiting reaktan, yang dimana kalau misalnya berdasarkan prinsip stoichiometry itu dia jumlahnya paling sedikit. Jadi kalau dalam reaksi yang paling habis duluan itu adalah reaktan pembatasnya gitu. Dan kebalikannya, reverse-nya, ada namanya reaktan yang berlebih atau excess reaktan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung persen excess-nya itu bisa dari persamaan berikut ya. Jadi sebenarnya berapa kelebihan reaktan tersebut dari kebutuhan teoritisnya berdasarkan stoichiometry ya, lebih tepatnya. Kemudian kita bagikan dengan kebutuhan teoritisnya, kemudian kita kalikan dengan 100% gitu. Kemudian yang tidak kalah penting ada namanya konversi reaksi kemarin ya. Jadi konversi reaksi itu sebenarnya seberapa banyak sih jumlah reaktan kita itu terkonsumsi atau yang bereaksi gitu. Jadi Ni0 itu adalah jumlah mol di awal, kemudian dikurangi dengan jumlah mol di akhir dibagi dengan awalnya. Jadi berapa banyak yang bereaksi, pembilangnya itu berapa banyak yang bereaksi, kemudian dibagi dengan awalnya, kemudian kita kalikan dengan 100% gitu. Oke, nah untuk pertemuan ini kita uh, akan bahas atau introduce gimana sih sebenarnya reaktor itu. Jadi reaktor itu ada yang batch, kemudian mixed flow reaktor, kemudian ada fluid flow reaktor. Masing-masing nanti akan kita bahas bagaimana profil konsentrasi di setiap reaktor. Oke, sebelumnya kayaknya kalian udah familiar lah dengan reaktor. Menurut kalian itu reaktor itu apa? Reaktor. Tempat terjadinya suatu reaksi, Bu, untuk Ya, mereaksikan. iya, benar sekali. Jadi, reaktor itu adalah tempat untuk berlangsungnya suatu reaksi. Jadi, reaksi itu bisa reaksi kimia, bisa reaksi fisika, bisa reaksi nuklir. Jadi, fungsinya adalah bagaimana caranya kita untuk bisa mengontrol atau mengoptimasi dari kondisi reaksi tersebut supaya sesuai dengan target yang kita inginkan, gitu. Nah, ini ya. Jadi, reaktor itu adalah tempat berlangsungnya reaksi berdasarkan arah alirannya masuk dan keluar. Reaktor itu dibagi menjadi dua. Ada yang reaktor batch atau nama lainnya adalah reaktor partaian, di mana di dalam reaktor batch itu tidak ada aliran yang masuk dan keluar selama reaksi berlangsung gitu. Kemudian ada reaktor kontinu atau kesinambungan, kebalikannya ya, dari reaktor batch itu dia ada aliran yang masuk dan juga ada aliran yang keluar selama reaksi berlangsung. Nah, reaktor kontinu itu sendiri dibagi menjadi dua, ada yang namanya PFR atau plug for reaktor, atau reaktor aliran sumbat atau reaktor aliran pipa, banyak ya namanya. Kemudian ada lagi namanya MFR atau Mixed Flow Reactor, atau nama lainnya juga ada Continuous Stir Tank Reactor atau CSTR, kemudian juga ada reaktor tangki ideal kontinu gitu. Di kalau di sini saya kebanyakan ambil istilah PFR dan MFR gitu.
Nah, sebelumnya saya mau mengkategorikan dulu kira-kira sebenarnya bagaimana sih perbandingan antara reaktor batch atau partaian dan juga reaktor kontinu atau kesinambungan. Jadi, secara overall kalau misalnya reaktor batch itu dia biasanya digunakan untuk yang skala kecil, kemudian karena instrumennya itu kebanyakan manual, gitu ya, makanya biaya instrumentasinya tuh lebih rendah. Tapi kelemahannya karena manual, jadi biaya tenaga kerjanya dan biaya operasinya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan reaktor kontinu, gitu. Jadi kalau misalnya reaktor partaian itu biaya instrumentasinya rendah, ini reaktor kontinu lebih tinggi. Ini kebalikannya, kalau misalnya untuk biaya tenaga kerja dan biaya operasi, itu reaktor base itu lebih mahal dibandingkan dengan reaktor kontinu, gitu. Nah, jadi untuk skala-skala kecil biasanya digunakan reaktor batch, sementara untuk skala yang besar itu biasanya kita menggunakan reaktor kontinu, gitu. Kita bahas satu-satu, jadi mulai dari reaktor batch, gitu. Nanti bisa disesuaikan dengan kondisi reaktor di tempat praktek kerja industri kalian. Yang pertama reaktor batch, jadi biasanya reaktor batch itu dimodelkan dengan reaktor tangki berpengaduk gitu ya. Jadi, karena selama reaksi ini tidak ada aliran yang masuk dan tidak ada aliran yang keluar, jadi mula-mula itu kita masukkan dulu semua reaktannya. Jadi kalau misalnya kalian punya reaktan lebih dari satu, misalnya NaOH, air, kemudian juga, fatty acid, itu kalian masukkan dulu semuanya, baru kita tutup, baru terjadinya reaksi. Nanti setelah reaksinya selesai baru kita keluarkan gitu dari valve-nya gitu. Nah, berapa lama kita inginkan? Tergantung tergantung reaksi kalian itu apa dan kalian pengen konversi reaksinya itu berapa gitu. Nah, kemudian karena kondisi ini, jadi karena tidak ada tadi aliran yang masuk dan tidak ada aliran keluar selama reaksi berlangsung, makanya kondisinya itu adalah unsteady state. Maksudnya gimana? Jadi unsteady state itu adalah komposisi di dalam, reaktor ini itu berubah terhadap waktu. Jadi misalnya pada saat T sama dengan 0, pada saat awal itu konsentrasi fatty acid-nya misalnya, 10 mol, nanti, setelah, entah 5 menit atau 10 menit itu berarti konsentrasinya harusnya berubah gitu ya. Jadi berubah terhadap waktu, gitu. Nah, eee ini jadi untuk neraca massa untuk ketiga reaktor, untuk awalnya itu sama ya. Jadi jumlah yang masuk itu ditambah dengan jumlah yang terproduksi karena adanya reaksi, kemudian itu sama dengan jumlah yang keluar dan jumlah yang, terakumulasi atau yang tertimbun di dalam reaktor ini, gitu. Nah, untuk reaktor batch, karena dia tidak ada aliran yang masuk dan tidak ada aliran keluar selama reaksinya berlangsung, makanya in-nya itu dia 0 dan juga out-nya 0. Kemudian produksi kena reaksi itu kita nyatakan dengan laju reaksi dikalikan dengan volume, RI kali V. Kemudian akumulasinya itu, nah, kemarin saya udah sempat jelaskan ya, jadi kalau misalnya perubahan konsentrasi di dalam reaktor itu biasanya kita nyatakan dengan diferensial, gitu. Jadi ini, kalau misalnya kita, turunkan matematikanya gitu, kalau misalnya pada volume konstan maka kita peroleh laju reaksi itu sama dengan dCi/dt. Kemudian kita integralkan didapat persamaan evaluasi untuk reaktor batch sebagai berikut. Nah, aplikasinya seperti apa? Jadi, reaktor batch itu biasanya digunakan, itu tadi ya, untuk yang skala-skala kecil, terutama untuk yang bermain dengan formula, misalnya untuk pembuatan kosmetik, kemudian untuk pembuatan obat, atau pembuatan fragrance gitu ya, yang butuh, variasi dari produk, itu biasanya kita menggunakan reaktor batch gitu. Tapi kelemahannya, karena itu tadi, karena dia pengontrolan secara manual, bisa saja kualitas produk, di batch yang pertama itu berbeda dengan kualitas produk di batch yang kedua meski dengan, kondisi operasi yang, sama gitu, meski dengan temperatur dan tekanan yang sama gitu. Oke. Nah jadi, kalau misalnya, mmm, kalian bayangkan, kalian misalnya masak nasi gitu, itu kan kalian masak nasi, kalian buka dulu rice cooker-nya, kalian masukkan berasnya, kalian masukkan airnya gitu, terus kalian tutup gitu. Itu menurut kalian, rice cooker itu, mirip ke reaktor apa? Batch, Bu.
Iya, reaktor batch gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak ibarat kita masak bubur, masak nasi, karena dia selama dia proses pemasakannya, reaksinya itu tidak ada yang keluar gitu. Jadi udah selesai dulu baru kita keluarkan gitu. Eh, kemudian, oke, kemudian yang kedua ada mixed flow reactor. Jadi untuk mixed flow reactor ini, sebenarnya sama juga dimodelkan dengan tangki berpengaduk, cuman bedanya kalau tadi batch itu tidak ada aliran yang masuk dan aliran yang keluar. Kalau ini ada, karena dia continue, jadi dia kondisinya lebih steady state gitu. Nah, kemudian, kalau misalnya kita perhatikan profil konsentrasi dalam reaktor ini, itu konsentrasi tekanan maupun, temperatur di dalam reaktor ini sorry nggak kelihatan ini saya. Di dalam reaktor ini itu seragam atau uniform, di setiap posisinya gitu. Jadi maupun di sini, di sini, di sini itu konsentrasinya sama gitu. Dan konsentrasi keluaran dari mixed flow reaktor itu sama dengan konsentrasi di dalam reaktornya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu berapa sih konsentrasi di dalam MFR ini, itu tinggal kalian sampling aja dari keluaran valve-nya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat neraca masanya, ini sama juga ya dari persamaan neraca massa yang tadi, cuman bedanya kalau tadi reaktor batch itu yang 0 itu adalah yang in sama dengan out gitu ya. Kalau yang di MFR itu yang 0 itu adalah akumulasinya. Karena dia tadi reaktornya continue gitu, steady state, tidak ada yang terakumulasi, tidak ada yang tertimbun di dalam reaktor ini gitu. Jadi ini kalau misalnya kita turunkan persamaan neraca massanya, jadi ini itu adalah FA0 itu adalah laju alir molar masuknya, kemudian produksi karena reaksi itu laju reaksi dikalikan dengan volumenya, itu sama dengan yang keluar atau laju alir FA, laju alir molar yang keluar gitu. Nah, ini kita turunkan sehingga didapat persamaan evaluasi untuk reaktor MFR sebagai berikut. Jadi V itu sama dengan laju alir molar awal dikurang dengan laju alir molar keluar dibagi dengan laju reaksinya gitu. Prokerin, ini contoh di Unilever, PT Unilever Oleochemical Indonesia. Itu salah satu kakak tingkat kalian mengambil tugas akhir menghitung neraca massa dan energi di reaktor ini, esterifikasi antara fatty acid dan sodium isetionat gitu. Jadi ini untuk pembuatan sabun, salah satu brand dari Unilever. Di dalam reaktor ini terjadi reaksi esterifikasi gitu. Nah, biasanya kan kalau misalnya kalian buat sabun, masih ingat di praktikum oleokimia, itu kan biasanya kalian buat di magnetic stirrer gitu ya. Ada pengadukannya supaya dia homogen gitu. Sama juga di proses industri. Jadi untuk pembuatan sabun di sini antara fatty acid dan sodium isotionat itu pembuatan surfaktanya salah satunya itu kita langsungkan di reaktor tangki berpengaduk yang continue yaitu MFR yang ini gitu. Yang ketiga ada plug flow reaktor. Jadi di plug flow reaktor bedanya sama mixed flow reaktor. Tadi kalau mixed flow reaktor itu konsentrasi, temperatur dan tekanan itu uniform di setiap posisi dari reaktornya. Kalau di plug flow reaktor itu dia yang bercampur hanya ke arah radial. Sementara untuk arah aksial itu tidak terjadi pencampuran, jadi konsentrasinya itu berbeda di sepanjang reaktor atau berbeda di sepanjang posisi aksialnya gitu. Jadi konsentrasi di sini, ini kan misalnya awal reaktan dimasukkan di dalam reaktor itu, kemudian akhir ini. Nah, jadi bisa saja konsentrasi atau densitasnya itu di posisi ini itu berbeda dengan konsentrasi di ujung dari reaktor ini gitu. Karena dia tidak terjadi pencampuran secara aksial gitu. Nah, kemudian untuk aplikasinya ini kebanyakan industri lebih pilih plug flow reaktor gitu ya. Untuk skala besar contohnya di catalytic cracking. Misalnya kalian mau membuat minyak bukan membuat ya, mengolah minyak bumi dari fosil gitu ya.
Itu kan dia rentangnya misalnya dari C4 sampai C40. Jadi pertama itu kita melakukan catalytic cracking. Kita crack dulu dia terhadap fraksi-fraksi hidrokarbon tertentu, misalnya untuk membuat gasoline itu biasanya kita dari C9 ke C12 gitu ya. Ada gasoline, kemudian ada kerosin, ada diesel, dan yang paling bawah itu adalah aspal, itu biasanya C40 plus gitu, C40 ke atas gitu. Jadi di catalytic cracking itu biasanya kita lakukan itu di plug flow reaktor gitu. Bisa memakai fixed bed reaktor atau free dash bed reaktor gitu, tergantung dari pabrik kita. Ke contoh di pabrik Oleo, ada yang procuring di PT Domas nggak? Domas Inti Agroprima ya namanya. Ada Saya yang Bu, procuring di situ? saya Bu. Jericho? Iya Bu. Oh, oke. Dah, jadi ini salah satu contoh Iya, iya. tugas kakak kelas kalian gitu ya. Jadi di PT Domas Agro Inti Prima itu ada pengolahan fatty alcohol. Jadi mulai dari wax preparation-nya, kemudian nanti ada hydrogenation-nya. Nah, ternyata setelah hydrogenation dan distilasi itu karbonil di fatty alcohol itu masih ada gitu. Sementara untuk memenuhi standar tertentu kita karbonilnya tuh dibatasin gitu ya. Nah, untuk mengurangi itu, untuk mereduksi karbonil itu, ini ada namanya section carbonyl conversion gitu di 113D1. Jadi kakak tingkat kalian itu salah satu contohnya adalah menghitung berapa sih sebenarnya efisiensi reduksi di senyawa karbonil di reaktor ini. Nah, reaktor ini adalah plug flow reaktor dengan jenis fixed bed reaktor. Nah, di dalam reaktor ini itu katalis yang digunakan adalah katalis nikel gitu. Nah, ini kalau dari segi matematika tadi ya. Jadi kalau misalnya reaktor batch itu dia berubah konsentrasinya di sepanjang waktu gitu. Nah, kalau di PFR itu ini kan kalau misalnya di reaktor batch sumber X-nya adalah waktu, kalau misalnya di PFR itu sumber X-nya adalah posisi dari reaktornya gitu, L-nya, berapa panjang dari reaktornya. Jadi konsentrasi kita itu berubah di sepanjang reaktor ini gitu. Nah, kemudian kalau misalnya di MFR, itu karena dia uniform, seragam di setiap posisinya, makanya dia sama aja ini konsentrasi reaktannya, gitu. Nah, kemudian ini ada contoh kasus. Jadi, kalian bayangkan, kalian adalah engineer di dalam suatu pabrik, gitu ya. Jadi, kalian diminta berdasarkan kondisinya, kira-kira apa sih reaktor yang kita gunakan, gitu. Jadi ada dua contoh kasus. Yang pertama itu proyek A. Ini ya, coba ada yang mau baca? A, produsen kosmetik atau farmasi skala kecil. Perusahaan memproduksi berbagai jenis krim dan lotion custom sesuai pesanan klien. Setiap batch punya formulasi berbeda seperti variasi pewangi, bahan aktif, dan viskositas. Volume produksi kecil sekitar 100 hingga 500 kg dan sering berganti resep setiap minggu. Kualitas produk boleh sedikit bervariasi antar batch selama masih dalam batas spesifikasi. Oke, nah, jadi menurut kalian ini untuk membuat lotion dan krim ini yang dengan kapasitas 100 sampai 500 kilogram, menurut kalian itu cocoknya kita pakai reaktor apa? Reaktor batch, Bu, Iya, menurut saya. betul. Iya, reaktor batch. Karena itu tadi ya, karena untuk memformulasi itu biasanya eh, kita pakai skala kecil dulu, baru nanti dari formula yang terbaik untuk men-scale up-nya, untuk menaikkan kapasitasnya, itu baru kita gunakan reaktor continuum gitu. Gitu. Oke. Nah, kemudian hmm, oke. Jadi itu materi kita hari ini. Jadi kalau misalnya saya simpulkan, yang pertama, reaktor itu ada reaktor ideal itu ada 3 ya, ada yang batch, kemudian untuk continue itu ada yang dibagi lagi menjadi PFR dan MFR gitu.
Kemudian ketiga reaktor tersebut itu sebenarnya neraca masanya sama. Karena dari kondisi operasinya tadi beda-beda, gitu ya, asumsinya beda-beda. Kalau yang batch tadi dia tidak ada aliran masuk dan aliran yang keluar. Kalau misalnya tadi dia reaktor kontinu itu akumulasinya 0, makanya dia ketika kita turunkan jadi profil konsentrasinya dan persamaan evaluasinya jadi beda-beda gitu. Kemudian juga kalau misalnya kalian mau untuk skala kecil, tapi mal operasionalnya itu cocok untuk mengambil reaktor batch. Sementara kalau misalnya reaktor kontinu, itu dia lebih murah dan cocok untuk skala besar gitu. Nah, untuk tugas kalian nanti paling ini ya, kan one real world industrial example. Jadi cari salah satu contoh kasus di reaktor batch, PFR dan MFR gitu. Nah, untuk materi kita minggu depan, kita bakal belajar terkait orde reaksi, gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, terutama siapa tahu kalian mau nanya terkait apa sih yang kalian, lebih tepatnya tentang reaktor ya, yang kalian temukan di pabrik selama di prakerin. Ada yang mau didiskusikan? Ibu, boleh nanya nggak, Bu? Oh ya, silakan. Jadi, Sausan kan ngambil, ada rencana ngambil judul reaktor. Nah, di reaktor ini digunakan reaktor MFR, Bu, Oke, untuk direaksikan antara asam fosfat, asam sulfat, terus sama amonia. oke. Nah, jadi Sausan dapat dari pabriknya itu disuruh pakai data desain aja katanya gitu karena kondisi lapangan nggak memungkinkan untuk pakai data aktual. Oke. Terus kan itu kalau di data desain Sausan udah dapat mass flow-nya Bu, tapi untuk komponennya itu Sausan nggak tahu. Nah itu Sausan cari sendiri kan Bu. Mhm. Jadi yang masuk dan keluarnya Sausan udah dapat, cuman di reaktor ini reaksinya itu bersifat eksoterm, jadi pasti ada gasnya. Nah, gasnya itu Sausan susah nyarinya, Bu. Eh, sebentar. Nah, yang perlu Sausan sebenarnya yang lebih yang pertama yang mau saya verifikasi dulu. Jadi kalau misalnya dia eksoterm, Sausan, eksoterm itu dia berarti dia melepas panas gitu. Jadi bukan ada gasnya, tetapi ada panas yang dihasilkan dari reaksi itu gitu. Nah, kalau misalnya Sausan itu mau mengambil kondisi tersebut untuk prakerin, sebenarnya bisa aja kalau misalnya mau pakai kondisi desain juga tidak masalah juga, kalau misalnya terbatas, apalagi kalau misalnya reaksi itu dilaksanakan pada kondisi operasi yang ekstrim, misalnya temperaturnya tinggi, tekanannya tinggi, kan tidak mungkin kita turun tangan gitu ya. Itu kan pasti butuh safety-nya lebih ketat gitu. Nah, cuman yang mau saya tekankan di sini adalah, Sausan tekankan dulu sebenarnya yang Sausan mau cari itu apa, apakah dia Sausan mau menghitung konversi reaksinya atau misalnya mau menghitung neraca masanya gitu. Nah, kalau misalnya, Sausan itu mau menghitung konversi reaksinya, sebenarnya tidak semua, komposisinya itu, harus kita tahu gitu, cukup salah satunya saja, apalagi untuk reaktan pembatasnya gitu. Jadi kalau misalnya komposisi di awal masuk dan komposisi di akhir keluar dari reaktan yang itu kita tahu, itu semua dari komposisi itu kita bisa hitung dari stoikiometrinya gitu. Jadi kalau misalnya komponen yang Sausan dapat itu tidak lengkap, ya tidak masalah. Tapi yang paling penting itu tadi itu ya, reaktan pembatasnya. Karena konversi reaksi itu dia merefer ke reaktan pembatasnya. Gitu. Ada Makasih ya. lagi? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, karena waktunya sudah selesai, ya. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Karena tadi kita mulai dengan berdoa, ada baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa untuk kepercayaan masing-masing, dimulai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Makasih, Bu.
Kasih Kasih Bu. kembali, Bu. Oke. Oke, yang mau live boleh silakan live.